Saya sudah mengatur formasinya. Luo Feng menatap Tuan Istana Yuanxiang, kamu bisa mengambil tindakan kapan saja. Penguasa Istana Yuanxiang bertanya, pertama, kalian harus berpartisipasi dalam pertahanan kota. Seperti klon tetua lainnya, pergi dan bunuh para pengintai itu. Semakin sedikit pengintai Hunyuan tingkat rendah di kota, semakin lama kita bisa menunda. Kedua, identitas kalian harus dirahasiakan. Jika kalian membentuk formasi, aku juga akan memberitahu yang lain bahwa akulah yang membentuk formasi itu. Saya mengerti. Luo Feng mengangguk. Begitu dipublikasikan, akan menjadi sasaran kritik publik. Di bawah pengepungan cacing-cacing penyihir hati tingkat super batas dan sekelompok besar tubuh sejati pemimpin lain dengan segala cara. Bahkan jika Luo Feng dapat mengerahkan kekuatan kota Yulan untuk memperkuat dirinya, dia tidak yakin apakah dia bisa menahannya. Pergilah. Sekarang kau adalah penguasa kota Yulan. Jika kau punya rencana, tolong beritahu aku. Aku akan memberitahu semua pihak, kata penguasa istana Yuanxiang. Luo Feng mengangguk, lalu diam-diam meninggalkan gua biasa di area luar kota ini. Penguasa istana Yuanxiang masih bersembunyi di sini, mengamati segalanya dalam diam. Saya sudah mencoba segalanya. Sekarang semuanya tergantung pada takdir, kata penguasa istana Yuanxiang dalam hati. Sejak pasukan baru makhluk Hunyuan tingkat rendah bergabung dengan kota, penguasa istana Yuanxiang langsung mengetahui bahwa jika keadaan terus seperti ini, kota Yulan tidak akan mampu bertahan selama setengah hari, apalagi lebih dari sehari. Tetapi apapun yang terjadi, dia akan bertahan sampai saat terakhir. Saat Luo Feng bergegas menuju area inti kota Yulan, dengan bantuan segel pembangunan kota yang telah disempurnakan, dia mampu memahami dengan sempurna pergerakan setiap bagian kota Yulan hanya dengan satu pikiran, dan juga mengetahui lokasi para pengintai kehidupan Hunyuan tingkat rendah itu. Formasiku jauh lebih lemah daripada formasi bintang. Kalau begitu, formasiku hanya akan menargetkan tim pengintai elit. Luo Feng bergegas melanjutkan perjalanannya sambil tanpa sadar memanipulasi formasi. Gemuruh. Salah satu tim pengintai elit di kota Yulan tiba-tiba menemukan bahwa ada awan biru tua yang berputar tinggi di atas mereka. Luo Feng juga memobilisasi cadangan energi kota Yulan yang besar untuk meningkatkan kekuatan formasi. Oh tidak, formasi ini berkumpul tepat di atas kita, mengincar kita. Hati-hati. Meskipun tim pengintai elit ini telah diserang beberapa kali, mereka masih memiliki 7 klon tingkat pemimpin, 5 tubuh asli anggota inti, dan 39 klon anggota inti. Mereka bekerja sama dengan sangat terampil, dengan lapisan gelombang ilusi yang menutupi sekeliling untuk menahan serangan formasi. Cahaya yang mengerikan meledak dari Yunyue, menghancurkan langit dan bumi dalam sekejap dan menyelimuti tim tersebut. Tim itu langsung hancur. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Formasi ini lebih kuat dari formasi bintang. Kota Yulan berhasil menahan serangan dari luar kota. Mereka mampu mengirimkan formasi yang sangat kuat untuk menghadapi kita. Dalam sekejap, hanya 3 anggota inti tim ini yang masih hidup. Di bawah naungan cahaya yang menakutkan, 3 anggota inti hancur total. Hanya dalam waktu 10 tarikan napas, tim pengintai elit itu musnah total. Sebelumnya, formasi bintang menyerang beberapa tim dari jarak jauh pada saat yang sama, tetapi formasi hidup dan mati Luo Feng saat ini terkonsentrasi tepat di atas satu tim, hanya menargetkan satu tim ini. Para pengintai ini merasa bahwa formasi ini bahkan lebih mengerikan daripada formasi bintang. Formasi bintang telah tersebar, dan para tetua harus menggunakan semua kekuatan mereka untuk menahan serangan dari luar kota. Bagaimana mungkin formasi lain muncul? Formasi ini 50% hingga 60% lebih kuat dari formasi bintang. Para tetua semuanya terkejut karena mereka dapat menilai dengan akurat kekuatan formasi tersebut. Star Array dilakukan bersama oleh Palace Master Guy dan 92 tetua. Akumulasi pengalaman Luo Feng lebih dalam daripada Palace Master Guy, tetapi bahkan dengan statusnya sebagai penguasa kota, dia dapat memobilisasi kekuatan untuk memberkati Life and Death Array miliknya, yang hanya 50% hingga 60% dari kekuatan Star Array. Itu aku. Penguasa Istana Yuanxiang menyampaikan pesan, saya telah menahan luka-luka saya untuk sementara dan masih bisa mengerahkan sedikit kekuatan. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh para penyerang yang mengintai itu. Ternyata itu adalah penguasa Istana Yuanxiang. Bahkan jika kepala Istana Yuanxiang dapat mengerahkan sedikit kekuatannya meskipun terluka, dia jelas lebih unggul daripada kepala Istana Wei Yang dan yang lainnya.
Seperti yang diharapkan dari orang yang tercerahkan yang telah menguasai 2,5 level Chaotic Origin. Semua orang tua merasa gembira. Mereka merasa wajar jika Master Istana Yuanxiang memperlihatkan kekuatan seperti itu. Lagi pula, sebelum Master Istana Yuanxiang tercemar, kekuatannya berada satu tingkat lebih tinggi dari Master Istana Weiyang dan yang lainnya. Kekuatan yang dapat dilepaskan oleh Master Istana Yuanxiang pada puncaknya bahkan lebih mengerikan daripada sekarang. Satu kepala istana dapat setara dengan 2 kepala istana Weiyang. Tentu saja, ketika Istana Yuanxiang berada di puncaknya, tujuan utamanya adalah keluar dari kurungan, dan mereka tidak pernah berpikir untuk menghabiskan pahala militer untuk membangun kota. Aku juga ingin menekan luka-lukaku. Penguasa Istana Yuanxiang merasakan bahwa para tetua bersemangat tetapi merasa lebih lelah. Dia tahu bahwa sulit baginya untuk tetap terjaga sampai sekarang. Area inti kota Yulan. Luo Feng juga berdiri di udara dan melihat jauh. Sekelompok pengintai di kejauhan segera berbalik dan menuju ke arah lain ketika mereka melihat Luo Feng. Mereka sama sekali tidak berniat bertarung dengan Luo Feng. Para pengintai ini semuanya adalah makhluk spiritual tingkat rendah, dan kecepatan terbang mereka terlalu cepat. Luo Feng menghela nafas. Hanya dengan bantuan formasi kota Yulan, kita dapat menyerang di mana saja di kota dan membunuh para pengintai inti ini dengan tenang. Luo Feng terus mengendalikan formasi, dan sebagai penguasa kota, dia mengerahkan energi besar untuk bekerja sama dengan formasi tersebut agar cukup kuat untuk menyerang dan membunuh tim pengintai elit Weizi lagi. Gemuruh, ada cahaya mengerikan menyerang dari jauh. Hahaha, satu lagi musnah. Seperti yang diharapkan darimu, Tuan Istana Yuanxiang. Para tetua di kota itu semuanya sangat gembira. Luo Feng, yang menjaga langit di atas area inti kota Xiulan, juga melihat sekelompok prajurit veteran terbang lewat. Kakak Luo Feng. Kelompok pria kuat tingkat veteran ini juga berbicara. Seperti yang diharapkan dari saudara Luo Feng, dia berani bertindak sendiri untuk memburu para pengintai. Luo Feng juga melihat tim ini. Tim pejuang veteran ini beranggotakan total 6 orang. 3 diantaranya adalah veteran dan 3 lainnya bukan veteran. Ada banyak ahli pedang di kota ini yang bukan veteran, tetapi memiliki kekuatan veteran. Tubuh asli mereka ada di kota Yulan dan mereka lebih aktif terlibat dalam mempertahankan kota. Luo Feng mampu secara aktif membunuh para pengintai, jadi wajar saja jika orang-orang kuat ini cukup ramah. Sayang sekali para pengintai ini terbang terlalu cepat, kata Luo Feng. Kita memiliki kepala istana Yuanxiang. Kekuatannya yang sebenarnya sangat mengerikan. Meskipun dia hanya dapat menunjukkan sebagian dari kekuatannya, aku yakin dia dapat memimpin kita melewati bencana kali ini. Pada saat ini, para tetua itu sangat gembira. Jelaslah bahwa kepala istana Yuanxiang mampu menekan luka-lukanya dan menggerakkan formasi yang kuat, yang memberi harapan bagi semua orang. Tim bertukar beberapa kata dengan Luo Feng sebelum terbang ke tempat lain. Dalam hal kecepatan, mereka tidak secepat para pengintai. Tim veteran ini terutama bertanggung jawab untuk berpatroli di area inti untuk memastikan bahwa area inti cukup aman. Lagi pula, banyak veteran yang tinggal di sini. Dengan kerjasama dari 6 tetua dan harta rahasia, selama mereka tidak menghadapi cacing pengacau pikiran tingkat batas super itu, mereka bisa bertarung satu persatu. Luo Feng sedang berpikir. Para tetua selalu menyadari rute pergerakan cacing penghancur pikiran tingkat batas super dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarinya. Namun terkadang, kecepatan raja itu terlalu cepat, dan tidak ada yang dapat kita lakukan. Kekuatan formasi yang digerakkan oleh kekuatanku sendiri masih belum cukup. Luo Feng mengerutkan kening. Kekuatan formasi bintang telah mencapai batas tertentu, yang cukup untuk menghancurkan tubuh asli sang pemimpin. Formasi Luo Feng hanya setengah sekuat para pemimpinnya, yang semuanya merupakan makhluk psikis tingkat rendah di level kesempurnaan Kaisar Ilahi. Vitalitas mereka sangat kuat dan mereka dapat terluka parah, tetapi sulit untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Raja, pasukan elit kita telah menderita banyak korban. Kita telah kehilangan 21 dari 39 tim pengintai elit kita. 80% dari 21 tim ini telah tewas, dan beberapa yang tersisa semuanya bersembunyi di gua mereka dan tidak berani keluar lagi. Sekarang ada formasi hitam dan biru yang membunuh tim pengintai elit setiap 10 napas. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Para pemimpin mengirim pesan kepada raja melalui telepati. Pertama, Star Array, dan sekarang kereta kehidupan dan kematian Luo Feng, terutama ditujukan untuk menghancurkan tim pengintai elit. Ada pasukan lain yang dipimpin oleh Yuan Yan di luar kota. Secara logika, tekanan pertahanan kota Yulan akan lebih besar lagi. Bagaimana mereka bisa mengalokasikan formasi sekuat itu untuk menargetkan kita?
Wang Chuan sedikit bingung. Para pengikut elit raja yang tersisa mulai panik. Jika kita tidak dapat menemukan kota, tim pengintai elit kita mungkin akan runtuh. Para pemimpin telah menyadari kepanikan dan kegelisahan para anggota inti Sekte Iblis. Sekarang mereka takut bahwa mereka telah mencapai titik kritis dan bisa runtuh kapan saja. Raja pun menyadari hal ini. Sebelumnya, para pengintai itu tidak kenal takut, karena mereka melihat harapan, melihat para tetua berangsur-angsur berkurang, dan melihat formasi bintang dipaksa bubar. Jadi mereka tentu saja memiliki semangat juang yang kuat. Tetapi sekarang formasi hitam dan biru baru itu muncul lagi, dan tidak terlihat ujungnya. Bagaimana mungkin suku inti ini tidak panik? Semua tim pengintai elit bubar sementara dan bersembunyi. Raja hanya bisa memberi perintah. Ia tidak peduli dengan korban dari Time Demon, tapi tidak perlu bertahan saat ia akan runtuh. Bagus. Bubar dan sembunyi, bubar dan sembunyi. Seketika, 18 tim pengintai elit yang tersisa menerima perintah, menghela napas lega, dan semuanya mulai bergerak cepat. Bubarlah dan menyelinap ke gua-gua di sekitar. Dengan tubuh rohani mereka, mudah bagi mereka untuk menyelinap ke beberapa gua yang lemah. Jumlahnya dapat dikontrol dengan cepat, beberapa praktisi mengontrolnya dengan klon mereka atau tubuh asli mereka. Para pembudidaya sama sekali tidak dapat mengetahui tempat persembunyian yang pasti dari para pengintai ini di bawah penutup formasi gua. Karena mereka bersembunyi, tidak perlu repot-repot dengan mereka. Penguasa istana Yuanxiang juga memberi perintah pada saat ini. Kita harus menunda waktu dengan baik. Jika waktu ditunda cukup lama, kita pasti menang. Tim veteran direorganisasi, dan setiap tim harus cukup kuat untuk menghadapi cacing yang membingungkan pikiran pada tingkat batas super. Pada saat ini, para pengintai inti elit di kota itu tersebar dan bersembunyi, hanya menyisakan Wang dan 5 tim pengintai tingkat pemimpin yang masih menyerang di mana-mana. Hentikan mereka. Tim veteran di area inti telah berkumpul kembali dan 1 atau 2 orang, seperti Luo Feng dan Xing Yi, yang bertindak sendiri, adalah tim yang percaya diri. Tim veteran terbesar terdiri dari 36 veteran kuat yang bergabung untuk membentuk formasi besar. Biasanya, 2 orang tua akan bergabung. Angka itu ada gunanya. Penguasa istana Weiyang, Yang Wang, muncul. Sesaat dia berada jauh, dan sesaat kemudian dia sudah menyerbu ke dalam tim yang terdiri dari 19 prajurit tingkat tua. Mereka yang memiliki klon secara alami akan membeli barang-barang yang dapat menyelamatkan nyawa dengan cara apapun. Sebaliknya para tua-tua, karena merasa tubuh mereka hancur, hanya mempunyai sedikit sekali barang yang dapat menyelamatkan nyawa mereka. Bahkan tidak mempunyai harta sama sekali. Hanya dalam 1 atau 2 tarikan napas, 2 klon tua mati. Makhluk tingkat tua yang tersisa memiliki kemampuan perlawanan tertentu dengan kerja sama formasi, tetapi raja pergi dalam sekejap. Datang dan pergi dengan bebas, inilah eksistensi di level super batas. Wang Yaoyao melihat bahwa Luo Feng, Tetua Xing Yi dan yang lainnya tidak berniat mengambil tindakan sama sekali. Tetua Xing Yi tetaplah seorang tetua, dan Wang terlalu malas untuk mengambil tindakan. Luo Feng bahkan belum menjadi penatua, jadi Wang makin tidak mau membuang waktu. Metode rahasia kemauan yang kuat memiliki praktisi kuat yang melindungi harta rahasia jiwa, dan raja tidak mau membuang waktu. Ia bersedia menghabiskan lebih banyak uang untuk kepala istana Weiyang dan kepala istana Gai. Tapi dia akan menangani para penatua lainnya secepat mungkin. Adapun para tetua yang memiliki rahasia tekad biasa dan harta rahasia perlindungan jiwa, selama mereka menundukkan wajah ke batas negara, kota itu akan hancur. Raja telah melihat fajar kemenangan. Setelah memurnikan segel bangunan kota, Luo Feng kembali ke ruangan tenang gua untuk berlatih dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dia masih menggunakan sedikit pikirannya untuk mengendalikan Life and Death Array dan mengirim klonnya ke area inti untuk membantu membunuh para pengintai, pada saat ini, dia berada dalam kondisi di mana kecepatan berpikirnya meningkat 3000 kali lipat setelah meminum 100 Heart Essence. Luo Feng masih memfokuskan lebih dari 99% pikirannya pada latihan seni kelahiran, kematian, dan fusi. Pikiran Luo Feng dengan cepat menyimpulkan dan menyempurnakannya. Akan tetapi, sebagai gabungan dari Dao Agung, alam saat ini lebih luas daripada Dao tingkat setengah api penyucian biasa, dan kesulitan untuk mendorongnya ke atas dan mengintegrasikannya untuk menghasilkan perubahan kualitatif juga sangat tinggi. Luo Feng telah mencapai tahap akhir sebelum dia berani mencoba menggunakan harta itu untuk menerobos dalam sehari. Masih terlalu sulit untuk menyempurnakannya sepenuhnya dalam 1 hari. Jika saya diberi waktu beberapa hari lagi, saya akan lebih percaya diri. Luo Feng juga tahu bahwa waktunya sangat sempit, jadi dia hanya bisa terus meningkatkan kemampuannya secepat mungkin. Tiba-tiba,
Luo Feng, semenjak kau menyempurnakan segel pembangunan kota Yulan telah kehilangan 15 tetua lagi. Penguasa Aula Yuanxiang juga sedikit tidak berdaya. Sistem pertahanan kota Yulan akan runtuh, dan formasi Anda juga membutuhkan bantuan untuk mempertahankan kota. Mengapa ini begitu serius? Meskipun hati Luo Feng bergetar, tim veteran bersatu padu satu sama lain, meskipun Luo Feng dan timnya juga membunuh tim pengintai satu persatu. Namun, cacing-cacing yang membingungkan pikiran dengan level super batas dan tubuh asli kelima pemimpin itu membunuh para tetua satu persatu. Serangan mental mereka secara alami ditujukan pada para tetua. Semua klon di alam suci Jiuhe dihancurkan. Kita harus menghentikan pasukan luar. Begitu kita tidak dapat menghentikan pasukan luar untuk masuk, semuanya akan berakhir. Penguasa Istana Yuanxiang mengirim pesan, formasi kalian juga harus bekerja sama untuk menahan serangan dari luar. Oke. Luo Feng mengerti. Tentara harus disingkirkan. Begitu pasukan masuk, mereka dapat membunuh para tetua satu persatu, dan sistem pertahanan kota Yulan akan runtuh dengan cepat. Pada saat itu, seluruh kota Yulan akan menjadi sasaran pembantaian. Luo Feng mengendalikan formasi hidup dan mati dengan pikiran dan mulai memberkati seluruh pertahanan kota Yulan. Formasi Luo Feng setara dengan kekuatan gabungan 40 atau 50 formasi sekte tetua di jalan, yang langsung mengurangi tekanan pertahanan kota Yulan. Formasi kepala istana terpaksa melawan pasukan di luar. Para pengintai di kota hanya bisa dibunuh oleh para veteran. Para tetua juga merasa sedikit tidak berdaya. Hahaha. Para pengintai tingkat pemimpin itu sangat gembira saat melihat formasi hidup dan mati melawan para pemimpin luar dengan sekuat tenaga mereka. Semua tim pengintai berkumpul lagi untuk membunuh para tetua itu. Perintah raja dikeluarkan lagi. 18 tim pengintai elit yang awalnya tersebar dan tersembunyi segera berkumpul bersama. Tidak ada formasi yang menargetkan mereka di langit. Mereka memiliki keunggulan mutlak dalam kecepatan saat menghadapi intersepsi tim yang lebih tua. Mereka semua merasa bahwa kemenangan semakin dekat kepada mereka. Membunuh. Makhluk paling ganas di kota Yulan adalah tubuh raja yang sebenarnya. Sebagai eksistensi tingkat batas super, kekuatan raja sangatlah mengerikan. Sebagian besar sistem pertahanan kota Yulan harus menahan pasukan luar dan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap raja ini. Kota Yulan hanya bisa memikirkan cara untuk menunda. Jika raja tidak dapat dibunuh, orang ini dapat menyerang lagi dan lagi. Keahliannya terlalu tinggi dan bahkan jika para tetua berhati-hati dan bergabung untuk bertahan, mereka tetap akan terkena serangan. Efisiensi dalam membunuh para tetua sebanding dengan 5 tim pemimpin yang bekerja bersama. Setiap tim pemimpin dikoordinasikan oleh 6 pemimpin sungguhan. Jika 3 ketua aula tidak muncul dan tidak ada serangan formasi yang kuat, tim pemimpin tidak akan terancam sama sekali. Berhenti. Salah satu klon Luo Feng langsung berubah menjadi lautan darah untuk mencegah tim pemimpin. Itu Luo Feng. Kami mengabaikannya tapi dia mendatangi kami. Mari kita bekerja sama untuk membunuhnya. Dia sangat marah dengan para pemimpin ini. Mereka tidak mau membuang waktu pada Luo Feng, yang bahkan bukan seorang veteran. Tapi Luo Feng berubah menjadi lautan darah tak berujung, yang cukup besar untuk menutupi mereka semua sekaligus. Hancurkan, keenam pemimpin itu menggunakan kekuatan mental mereka masing-masing. Klon Luo Feng tidak memiliki hati abadi dan dunia di telapak tangannya. Namun, sebagai penguasa kota, Luo Feng masih mampu mengerahkan kekuatan kota Yulan untuk melindungi dirinya, dan dia juga menggunakan Lai Yuanshu. Seiring dengan peningkatan wilayah kekuasaannya, pemahamannya terhadap Lai Yuanshu menjadi semakin dalam. 6 macam jaring serangan mental dilemahkan oleh kekuatan kota Yulan, tetapi Luo Feng berhasil menahannya. Luo Feng merasa segala macam ilusi tengah menyelimutinya dan membingungkan kognisinya. Namun Luo Feng masih sadar di bawah perlawanan metode rahasia Lai Yuanshu, dan masih ingat dengan jelas siapa dia. Bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah dari tingkat kesempurnaan Kaisar Ilahi, bahkan dengan 6 kepala, masih tidak dapat melakukan apapun pada Luo Feng, tetapi mereka juga waspada. Kekuatan Kaisar Dewa yang sempurna sungguh hebat. Bagaimana dengan level batas super? Dampaknya pada pikiran akan menjadi perubahan kualitatif. Keluar dari sini. Rusak. Tubuh asli keenam pemimpin tersebut bisa saja nyata atau ilusi. Ketika trik pikiran mereka diblokir, mereka semua berubah menjadi tubuh yang sangat menakutkan dan meledak. Kekuatan gabungan dari 6 pemimpin itu jauh lebih mengerikan daripada Master Istana Wei Yang dan Master Istana Gai, dan mereka langsung mengalahkan lautan darah yang tak berujung. Ledakan. 6
pemimpin patroli melarikan diri dari lautan darah yang tak berujung, dan pergi dengan cepat tanpa membuang waktu. Luo Feng ini pasti memiliki harta karun rahasia yang kuat dan kemampuan perlindungan mental yang kuat. Kekuatannya mungkin berada di peringkat 10 besar di kota Yulan. Para pemimpin itu memberikan penilaian mereka. Mereka tentu tidak tahu bahwa ini hanyalah klon biasa dari Luo Feng. Tubuh asli para pemimpin ini semuanya sama-sama cocok, dan akan sangat sulit menghadapi mereka jika mereka bertindak bersama-sama. Luo Feng memperhatikan mereka berubah menjadi ilusi dan pergi dengan cepat. Bahkan jika aku menggunakan hati abadi dan alam telapak tangan untuk meningkatkan kekuatanku beberapa kali, paling banyak aku hanya bisa menyamai keenamnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tim tingkat pemimpin, dan para tetua lainnya juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Luo Feng sudah bisa meramalkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Banyak orang tua yang telah mengantisipasi hal ini, tetapi apa yang dapat mereka lakukan? Mereka hanya bisa menyaksikan semua itu terjadi. Jumlah orang tua makin berkurang, dan perlawanan makin melemah. Bahkan para tetua tim pengintai elit merasa kesulitan untuk menghancurkan salah satu dari mereka. Jumlah orang tua semakin berkurang. Master Guifang adalah pemimpin sekelompok besar tetua. Ada 17 dari mereka, termasuk Master Menara Cangking. Mereka menatap langit dan dapat melihat pertahanan kota Yulan. Terdapat kurang dari 50 atau 60 formasi pertahanan, dan formasi yang tersisa semakin kesulitan menahan serangan dari legiun luar. Kota Yulan dapat ditembus kapan saja. Tuan Guifang mendongak dan berkata, "His." Pembunuhan itu tampaknya berlangsung lama, tetapi kenyataannya, belum genap setengah hari berlalu. Penyelamatan dari Dark Realm sudah terlambat. Sekarang satu-satunya variabelnya adalah kepala istana. Bagaimanapun, kepala istana adalah orang yang tercerahkan yang telah menguasai 2 jalan setengah tingkat api penyucian. Bahkan jika dia terkontaminasi, dia mungkin akan bertarung sampai mati. Master Guifang berpikir, jika Master Istana dapat menciptakan keajaiban, kota Yulan mungkin dapat menunda hingga pertolongan datang. Kecuali Master Istana Yuanxiang, tidak ada harapan bagi kota Yulan. Kota Yulan. Tuan Istana Yuanxiang berada di sebuah gua biasa di luar kota. Dia mendongak dan mendesah pelan, "Semua tetua mengharapkan aku punya solusi, tapi aku tahu betul bahwa aku tidak punya solusi. Ini sangat sulit. Bahkan formasi hidup dan mati dikendalikan oleh Luo Feng. Saya sudah mencoba yang terbaik. Saya minta maaf kepada para praktisi di kota Yulan." Desah sang penguasa Istana Yuanxiang. Ledakan. Korps kehidupan Hunyuan tingkat rendah dari 4 arah luar kota tiba-tiba meletus. Mereka telah menyadari bahwa sistem pertahanan kota Yulan sudah goyah. Pada saat ini, di bawah komando terpadu, mereka semua mengerahkan segala upaya dan melepaskan kekuatan maksimal mereka. Bahkan keempat raja pun tampil habis-habisan. Tiba-tiba, serangan tak berujung itu membanjiri formasi pertahanan kota Yulan, melampaui batas formasi pertahanan kota Yulan, dan langsung meledakkan celah besar. Sejumlah besar bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah di atas kota menyerbu masuk melalui celah itu hampir seketika. Haha. Kota ini telah hancur. Kota ini telah hancur. Bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah menyerbu masuk dengan panik. Ketika mereka bergegas masuk, para tetua kota Yulan semuanya cemas. Mereka mengendalikan formasi untuk mencegat dan membunuh bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah ini. Ada juga banyak kaisar dewa tahap awal dan menengah di pasukan itu. Di bawah cengkeraman formasi besar itu, makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah yang lebih lemah ini mati dalam jumlah besar. Pertama, hancurkan para tetua kota Yulan, hancurkan para tetua itu. Suatu eksistensi tingkat batas super yang besar bagaikan suatu barisan pegunungan yang berkelok-kelok menyerbu ke dalam kota, dan dengan satu perintah darinya, ribuan kaisar dewa tingkat sempurna dan makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah yang menyerbu masuk bersama-sama, dipimpin olehnya, semuanya menyerbu ke daerah inti kota Yulan, berniat untuk menghancurkan kekuatan perlawanan terakhir kota Yulan. Tutup kota Yulan dan jangan biarkan satupun pembudidaya pergi. Ada juga pasukan di luar kota yang telah diperintahkan untuk memblokade kota tersebut. Penyelesaian. Kota Yulan sudah tamat. Para tetua menyaksikan adegan ini satu demi satu. Para tetua memiliki klon, dan mereka dapat menghadapinya dengan tenang. Mereka hanya merasa bahwa setelah berusaha keras mempertahankan sebuah kota, kota itu akhirnya hilang. Di satu sisi mereka kehilangan akumulasi di kota, dan di sisi lain mereka juga merasa frustrasi. Bagaimanapun, pembantaian akan segera terjadi. Tidak, itu tidak mungkin.
Ratusan juta praktisi di kota ini terlalu lemah untuk berpartisipasi dalam mempertahankan kota. Tetapi mereka telah menyaksikan kemajuan perang dengan gugup. Tetapi ketika sistem pertahanan kota Yulan ditembus, mereka semua merasa putus asa. Lebih dari 99% diantaranya nyata. Dan jika mereka mati, mereka benar-benar mati. Bagaimana mungkin kota Yulan bisa ditembus? Bagaimana mungkin 3 penguasa istana gagal mempertahankan diri? Banyak praktisi spiritual tidak dapat menerima semua ini. Ada juga praktisi yang memandang keberadaan bata super yang mengerikan di langit dan menertawakan keberadaan tingkat pemimpin. Hahaha, aku sudah berlatih sampai sekarang dan bahkan bisa melampaui dunia kampung halamanku dan semua orang kuat dari miliaran dunia berkumpul di sini. Siapa yang menyangka akan menemui malapetaka seperti itu? Ratusan juta praktisi akan meninggal bersama-sama. Inilah akhir perjalanan kultivasiku. Disinilah pelatihan berakhir. Banyak praktisi menghadapinya dengan tenang. Mereka telah dipersiapkan untuk kematian sejak mereka memulai jalan ini. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Kota telah ditembus. Di Qing, Diming, dan Difu semuanya melihat ke atas dari dalam gua Luofeng. Kaisar Qing dan Kaisar Fu keduanya memiliki kemampuan untuk mengkloning diri mereka sendiri, tetapi Kaisar Ming tidak. Meskipun aku memiliki sesuatu untuk menyelamatkan hidupku, aku khawatir aku tidak dapat melarikan diri di bawah blokade korps kehidupan Hunyuan tingkat rendah. Kaisar Ming menatap ke langit. Dia tahu itu sangat berbahaya di luar dunia sumber. Aku sudah siap menghadapi kematian saat meninggalkan benua asal, tapi aku tidak menyangka akan datang secepat ini. Di Qing dan Di Fu sama-sama memandang Di Ming. Tidak ada yang dapat mereka lakukan. Mengapa saudara Luo Feng masih menyendiri saat ini? Di Qing melihat ke arah kamar Luo Feng yang tenang. Luo Feng memiliki inkarnasi yang masih menyendiri dan belum keluar. Dia masih mengasingkan diri bahkan setelah kota itu berhasil ditembus. Di ruangan yang sunyi, sebagai penguasa kota, Luo Feng tentu saja mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi di kota Yulan saat itu. Dia melihat korps kehidupan Hunyuan tingkat rendah telah bergegas memasuki kota dan melihat bahwa pembunuhan telah dimulai. Kota ini telah ditembus, tapi aku masih belum berhasil menerobos. Mata Luo Feng memerah, dan dia sangat cemas saat ini. Cepat, cepat. Sudah terlambat. Setelah meminum 100 Movements Heart Essence, seolah-olah dia telah mengalami hidup dan mati, dan musibah ini sangat menyakitkan bagi jiwanya. Tetapi pada saat ini, di bawah kemauan Luo Feng yang kuat dan emosi yang sangat kuat, dia ingin memahami lebih cepat dan menanamkan kemauannya. Ledakan. Jiwa bergetar hebat, dan saat itu juga rasa sakitnya hilang. Luo Feng merasakan kenyamanan luar biasa. Pemikiran dan pemahaman jiwanya 1000 kali lebih cepat dari pencerahan aslinya dan pemahamannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inspirasi terus bermunculan, dan dalam kondisi misterius ini, efisiensi Luo Feng dalam menyempurnakan cara hidup dan mati tiba-tiba meningkat secara dramatis. Dia tampaknya tahu entah bagaimana apa yang harus dilakukan agar benar, dan dia dapat dengan cepat memperbaikinya tanpa coba-coba. Hanya 10 tarikan napas waktu. Ledakan. Perubahan kualitatif sepenuhnya, jalan hidup dan mati, muncul di benak Luo Miefeng. Kesuksesan. Luo Feng merasa gembira pada saat dao kehidupan dan kematian di tahap akhir Kaisar Ilahi, tetapi jiwanya segera meninggalkan keadaan misterius itu, dan rasa sakit di hatinya lebih kuat dari sebelumnya menyebar ke seluruh jiwanya. Tidak terlambat. Luo Feng sama sekali tidak peduli dengan rasa sakitnya. Matanya dipenuhi kegilaan. Luo Feng bergegas keluar dari ruangan gua yang sunyi itu dalam sekejap.